Monggo silakan Pak Khalid. Oke, mohon maaf tadi sekalian akses hostnya kental ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di masalah pada malam hari ini bisa lihat kita ketemu lagi di ngobras, ngobrol bareng orang sukses ya. Jadi kalau bahasanya bukan hanya ngobrol bagaimana orang suksesnya, kita ngobrol bareng orang sukses ya. Minimal sukses kita hari ini sekalian ada di HM Insya Allah. Dan pada malam ini kita ada dua materi yang luar biasa. Satu ibu-ibu yang kita udah kenal, prestasinya luar biasa pokoknya sekalian, nanti kita akan belajar. Dan kedua tetap mentor kita bersama, coach kita bersama yaitu coach Esa ya Insya Allah. Terus sekalian, seperti biasa pada ngobras pada kali ini memang sengaja agak mundur dikit supaya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan salat Isya di masjid ya. Semarang selesai jam 19.20 gitu kan. Perjalanan 10 menit sebagainya. Bahkan ada yang mungkin di Medan kayaknya belum Isya Bang Rizal ya. Belum. Loh. Jadi apa saya lihat luar biasa uniknya adalah kalau Zoom begini itu adalah bisa menyakup seluruh wilayah Nusantara. Bahkan saya lihat tadi ada dari Abu Dhabi ya, dari Abu Dhabi ikut, di Taiwan, dari Hong Kong ikut. Tapi ada satu kelemahannya karena jamnya berbeda-beda. Mungkin hari ini ada yang para leader HNI yang sedang melakukan haji juga ikut mungkin ya. Jamnya beda 4 jam ya. Maka sekalian kita akan mulai menunjukkan waktu. Namun sebelumnya mari kita mulai bersama-sama dengan menentang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa mal mutaqabbal. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Halo selesai baik. Allah. Alhamdulillah sekalian, hari ini sudah ada 530 terus bertumbuh. Biasanya sampai ini Zoom sampai 1.000 orang. 1.000 akan hari ini sekalian. Nah, ini banyak sekali. Wah, suara nggak kedengeran sekalian. Soalnya ini. Nah, kalau nggak kedengeran, coba klik klik ini apa namanya, klik join audio ya. Pada malam hari ini saya lihat kita akan bahas tentang keuntungan bergabung bersama HNI. Keuntungan benar ya? Ini lupa ya ini. Saya lihat kita akan belajar bareng. Jadi hari ini di sesi kali ini saya lihat sesi kali ini kita akan belajar bersama dua orang keren luar biasa. Oh, ada yang subscribe ya. Oh, pencet nih kayaknya. Kalau teman-teman dipandu ya. Ini untuk share screen-nya usahakan hanya host saja ya. Jadi 5 keuntungan dasar saya lihat. Untungnya apa sih saya gabung ini? Apa sih untungnya Pak? Gitu kan. Kadang mungkin oh untungnya sehat, apalagi untungnya saya bisa memakai produk halal, gitu kan. Untungnya saya bisa ini bisa itu. Nah, hari ini saya lihat kita akan belajar dengan satu orang yang luar biasa, ibu-ibu pernah mendapatkan best of the best Khadijah, gitu kan. Jadi Khadijah itu adalah orang-orang yang memang ibu-ibu yang keren, Bu. Gitu. Ini the bestnya ini, gitu. Dan beliau hari ini juga di divisi diklat, saya lihat. Jadi kita ini ada di diklat, apa namanya divisi sales di bidang diklat. Nah kalau di BPP Puswadi ini beliau masuk di divisinya adalah humas, ya, kehumasan. Hari beliau sudah on cam dan saya lihat beliau ada di kayak di halaman belakang. Ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Pepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayaknya nggak janjian ya Bu ya. Iya. Janjian tapi peci saya merah, kerudungnya Bu Pepi merah ya. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini kayak di halaman tengah ya, tengah rumah itu ya, belakang itu ya. Di belakang, iya. Belakang. Belakang, alhamdulillah. Jadi nyaman loh ya.
Saya juga di belakangnya kebun sebenarnya. Insya Allah saya lihat pada sesi kali ini kita akan bersama Bu Pepi sampai nanti mungkin setengah 9 Bu Pepi. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab 15 menit. Baru nanti selesainya selesai itu adalah kita ganti ke Coach Esa ya. Jadi setengah jam materinya ya memang tantangan Bu Pepi ya. Nyampaikan hanya waktu. Jadi kalau 10 menit. Biasanya nyampaikan 2 jam sendirian, ini setengah jam saja ya, gitu kan. Dan kita hanya melihat di layar, gitu kan, di layar. Tidak seperti biasa kan bisa offline dan sebagainya. Tapi inilah yang kita persembahkan. Dan saya sapa dulu, ini terima kasih pada tim Kiklat yang luar biasa, yang dikomandani oleh Pak Faisal Medlar, ada Bang Rizal Hamdani, ada Pak Ahmad Fatoli, dan semua teman-teman yang hadir hari ini, alhamdulillah. Dan juga sekjen kita nggak lupa, Pak Husnul Barok yang sering mantau, beserta seluruh jajaran sel dari Presiden dan Vice Presiden. Terutama untuk para PACLC ya, yang belum bisa saya sebut. Baik sekalian, menyingkat waktu, ini kayaknya keren banget. Jadi saya kenal banget Bu Pepi Pusatiri ini, tanah saya di Cicerep, Cicerep Bogor. Sekarang beliau tinggal di Cibinong. Saya pulang ke Semarang, beliau pindah ke Cibinong. Beliau adalah salah satu sosok yang menarik, karena prestasinya cukup luar biasa. Di saat duduk jadi AB baru, hari ini bisa melewati mentor-mentor yang ngajarin dulu pas acara BOS. Itu sesuatu yang menarik saya lihat. Jadi kalau misalnya hari ini saya ada duduk di belakang, ikut acara, gitu kan, melihat para mentor ngisi materi keren-keren gitu, keren-keren. Tapi suasana nanti, semua pasti bisa, insya Allah. Dan tanpa panjang kalam, ini beliau Ibu Pepi Dewi. Kita beri tepuk tangan yang mulia kalian pada Ibu Pepi. Silakan Bu Pepi. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, penuh puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memperkenankan saya untuk bisa kembali belajar. Jadi teman-teman yang hari ini ada di ruang Zoom, Masya Allah ini 624 calon LED dan calon-calon platinumnya HNI. Insya Allah kita semua bergerak, berjuang bersama, sama-sama terus berikhtiar dengan ikhtiar terbaiknya kita ada di sini dan suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa berada di tengah teman-teman semua. Insya Allah luar biasa ya, saya juga bingung sebetulnya. Cuma kebingungan itu salah satu transisi untuk gimana kita belajar memahami sesuatu. Insya Allah saya tidak punya banyak sebetulnya yang ingin disampaikan, hanya terima kasih saya kepada guru-guru saya semuanya, coach-coach yang ada di HNI, para mentor, para leader, para top leader, dari mulai yang ada di divisi Diklat adalah orang-orang luar biasa. Saya salut banget dan mudah-mudahan menjadi salah satu titik terbaiknya kita untuk ada di apa yang disampaikan oleh tim Diklat, menjadi salah satu bahan yang bisa kita olah untuk menjadi ikhtiar terbaiknya kita. Kepada manajemen sales juga yang lain dan para pengurus sales juga salam takzim saya. Terima kasih sudah memperkenankan saya untuk belajar. Teman-teman semua yang tadi mungkin dari Aceh, dari mana-mana ini saya lihat dari di kolom chat. Kalau yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Pepi Puspadewi. Saya bergabung di HNI itu 2015, tepatnya bulan Oktober. Itu pun karena dengan penolakan nggak mau gitu. Jadi nggak mau gabung itu berkali-kali adik saya tuh nawarin tuh saya nggak gitu. Karena udah berbagai macam pernah saya ikuti gitu. Tetapi ya itu tadi, jadi sudah apatis. Tetapi ketika terjebaknya itu karena saya butuh pasta gigi awalnya. Gitu, butuh pasta gigi yang memang aman untuk anak saya, awalnya seperti itu. Jadi ya udah, daripada adik saya juga nawarin terus gitu, akhirnya saya coba. Nah dari situ kebetulan karena dari kecil saya memang jarang untuk sosialisasi sama orang, jadi nggak suka basa-basi, nggak suka untuk beramah-ramah gitu sama orang. Jadi saya langsung bawa buku, lihat bukunya gitu, buku panduan suksesnya itu gitu.
Nah, jadi kalau teman-teman yang hari ini punya buku panduan suksesnya tuh cepet-cepet tuh kasihkan gitu ya, kasihin, jangan ditunda-tunda. Karena siapa tahu mungkin ada orang yang pengennya tuh baca aja gitu. Nah, saya salah satunya adalah orang yang memang lahir manajer itu dari hanya baca buku panduan sukses. Jadi belum ngerti caranya, belum ada juga yang ngasih tahu gitu harus seperti apa, cuma baca doang gitu. Dan saya hanya bagaimana caranya supaya naik level, supaya bonusnya itu nambah, itu aja awalnya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya Allah pertemukan dengan mentor-mentor yang luar biasa gitu, yang luar biasa dahsyat di HNI, yang ngasihnya gratis gitu. Apalagi Pak Khalid adalah salah satu orang yang eh, mendampingi gitu, membantu saya yang tadinya saya nggak ngerti apa-apa, dibawa ke sana, belajar sini, udah dibantuin, nebeng juga gitu di mobilnya. Itulah salah satu rezeki saya pribadi. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut gitu, saya pengen nanya juga ke teman-teman semua gitu. Kira-kira nih, saya pengen nanya, kalau misalnya dampak internet dari kita yang kita dulu belum kenal internet sama yang sekarang, itu dampaknya itu paling besarnya yang mana? Dampak sebelum kenal internet apa sesudah ada internet? Boleh di kolom chat ya, kalau misalnya mau ikut merespon pertanyaan saya, bisa di kolom chat, dampaknya yang mana sih yang paling banyak gitu? Yang sebelum kita kenal internet atau sesudah kenal internet? Setelah ya. Ya, sepakat ya setelah. Terus yang kedua gitu, pertanyaan yang kedua itu, siapa sih yang menciptakan internet? Manusia seperti kita kah atau makhluk gaib gitu? Atau makhluk gaib? Manusia. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah manusia yang mampu gitu, yang mampu mengoptimalkan internet secara smart, secara cerdas, secara positif gitu menggunakannya, itu percaya nggak teman-teman, itu mereka yang mampu mengoptimalkan secara smart itu bisa untuk mengembangkan dirinya lebih optimal lagi. Percaya nggak? Jadi mengoptimalkan dan menggunakan internet itu secara smart. Nah, terkadang saya pribadi waktu itu merasanya itu, atau saya dulu gitu, ketika ngelihat teknologi yang AI sekarang, kemudian lagi begini begitu, itu tuh keren banget sih, perasaan tuh kita itu kayak yang kalah sama internet gitu, padahal kan yang menciptakan itu manusia juga gitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi titik balik hidup saya, yang tadinya saya nggak ngerti apa-apa, saya orang nggak pernah sosialisasi gitu, tahunya sekolah rumah, bahkan nama RT aja saya nggak tahu waktu itu gitu, nggak pernah untuk mau ngomong duluan. Tetapi saya sadar bahwa segala sesuatu yang nggak nampak dari diri saya itu punya potensi. Sama seperti internet seperti ini, kan nggak kelihatan ya. Energinya tuh nggak kelihatan kan, hanya kita ketemu di Zoom gitu, ketemu di Zoom, kemudian lagi seperti ini, hanya kelihatannya tuh bendanya ya laptop, handphone, mungkin kamera gitu. Tapi energinya itu nggak kelihatan, dan itulah yang akhirnya jadi titik balik saya, sesuatu yang nggak saya perhatikan awalnya gitu, yang ada dalam diri saya pribadi dan juga diri teman-teman, itu dampaknya akan luar biasa kalau misalnya kita bisa mengoptimalkannya. Jadi saya ingin menegaskan ke dalam diri pribadi saya sendiri bahwa sadar Yupi gitu, Pepi sadar Yupi gitu, bahwa Pepi itu diciptakan Allah itu punya skenario yang bisa bermanfaat buat orang gitu. Jadi bisa punya energi kebaikan buat orang, bisa menginspirasi orang, bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling Pepi. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya membuat saya teman-teman, dari mulai 2016 itu titik balik gitu ya, titik balik hidup saya tuh di 2015 akhir itu. 2015 akhir ketika anak saya ditolak waktu itu 8 rumah sakit karena saya nggak punya uang untuk deposit peralatan yang dibutuhkan anak saya. Itu yang akhirnya menjadikan saya harus berubah. Saya nggak bisa begini terus. Saya nggak bisa terpenjara dengan perasaan saya. Jadi ya udah, akhirnya
ketemu sama HNI, terus ketemu sama mentor-mentor yang luar biasa, sampai akhirnya diterima gitu, diterima apapun gitu, apapun yang terjadi, apapun yang kayak diusir, ditolak gitu, diremehin, dinyinyirin orang, saya masuk dari satu bis ke bis yang lain gitu. Itu dari satu bis ke bis yang lain itu turun naik ya, turun naik itu bukan saya pengen terjual produk saya, enggak gitu. Dulu tuh enggak kepikiran ke situ, satu sekalipun saya enggak ada kepikiran naik turun bis gitu, nawar-nawarin brosur gitu, ngasih-ngasih brosur itu saya enggak ada kepikiran saya produk saya laku gitu, enggak. Cuma saya pengen melatih mental saya ketika diliatin orang gitu berjam-jam terus sambil bawa anak, sambil dinyinyirin dan diomongin kanan kiri gitu. Mental saya kayak gimana sih gitu. Itu aja sih teman-teman. Karena harga buat saya pribadi untuk kesuksesan itu bukan dari orang gitu, tapi dari bagaimana caranya saya bisa mengoptimalkan apa yang ada dalam diri saya, nggak lihat kanan kiri gitu, fokusnya itu bukan keluar, tapi fokusnya itu ke dalaman saya gitu, ke dalam diri saya. Nah, inilah mungkin sedikit ya teman-teman. Saya izin ngasih share screen yang ini aja. Ini yang saya fokuskan gitu. Jadi kita tahu sekarang benda, molekul, atom itu terbentuk dari subatomik. Itu kan yang tampak kayak sekarang gitu, kamera, handphone, ya mungkin tampak. Tapi energi yang paling dahsyat yang ada itu kan yang nggak nampak. Kuanta, alam energi. Kayak sekarang kita mungkin dipisahkan, ada dari Aceh, ada yang dari Abu Dhabi, ada yang di Semarang, ada yang di Medan gitu. Itu hanya tempatnya saja yang berbeda, tetapi kita masuk dalam rahim yang sama, yaitu energi gitu. Jadi memulainya, saya dari mana sih mulai di HNI itu, saya percaya dengan istilah kita akan sukses kalau mental kita beres gitu. Sesuatu mental itu kan sesuatu yang nggak nampak, yang harus diolah sama diri saya pribadi, keterampilan soft skill yang memang saya sendiri yang harus ngolahnya. Kemampuan itu saya sendiri dan nggak bisa diajarkan oleh orang lain. Ya mungkin ada buku-buku pengembangan, pelatihan ini itu gitu yang menyampaikan teknik-tekniknya. Tetapi yang mengolahnya ya saya sendiri gitu. Saya sendiri yang bisa untuk masuk ke dalam pikiran dan perasaan karena sifatnya internal. Itu jadi ketika nasib saya pengen berubah 2016, saya nggak mau hidup saya kayak gini terus gitu. 2015 akhir itu ketika anak saya masuk rumah sakit itu saya bertekad, ya Allah saya tidak mau tahun depan hidup saya masih begini, tolong bantu saya. Nah ketika nasib saya berubah, saya harus membantu karakter saya. Karakter itu dibentuk dari kebiasaan dari tindakan. Tapi yang saya fokuskan dari awal, saya tidak fokus ke tindakan saya gitu. Saya fokus bagaimana caranya memanage pikiran dan perasaan saya. Karena saya yang tahu. Dari mulai ini gitu, itu kan Pak Fili kan sering bilang ketika ditolak harus bahagia gitu, harus bahagia. Gimana caranya dalam pola saya itu, gimana caranya kalau misalnya ditolak kok bahagia? Nah, itu kan hanya orang-orang yang sekarang mungkin menduduki top leader, ya leader-leader HNI yang sudah mengolah rasa itu sehingga Allah takdirkan jadi leader dan top leader HNI gitu. Mereka tuh punya kemampuan yang keren banget gitu ya, yang luar biasa, yang mengolah yang nggak nampaknya itu menjadi suatu keajaiban untuk dirinya gitu. Inilah yang salah satu akhirnya yang membawa saya ternyata yang harus saya fokuskan adalah di 5R gitu. 5R itu adalah bagaimana saya bisa mengolah raga saya. Raga saya ketika dapat penolakan, saya masih bisa mengontrol diri saya bahwa raga saya hanya mengizinkan untuk berbuat kebaikan. Bersyukur gitu bahwa saya bisa menggunakan tubuh saya untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi ketika ditolak, diremehin, bahkan diusir gitu ya, diusir juga beberapa kali gitu, dinyinyirin, bahkan ditutup pintu gitu, ditutup pagar dan sebagainya gitu. Itu kan salah satu yang sering banget gitu dialami. Nah, ketika mendapatkan kejadian seperti itu, gimana sih supaya rasa saya bahagia gitu? Berarti kan yang kelihatannya itu adalah raganya saya dulu yang harus diperbaiki, dibenerin dulu, ditreatment dulu gitu. Jadi menyampaikan ke dalam diri bahwa ya alhamdulillah, tapi masih melakukan
tubuh Pepi itu melakukannya dengan kebaikan, bukan hal keburukan, melakukan HNI untuk kebaikan. Terus area yang kedua yang mungkin saya olah itu adalah bagaimana rasanya, bagaimana saya bisa mengolah rasional saya gitu, pikiran saya gitu Bu. Jadi ketika dapat penolakan gitu, ketika dapat penolakan dimanapun gitu atau hal apapun yang nggak mengenakan diri, saya bisa mentreatment gitu. Udah Pepi berpikir positif gitu. Jadi yang negatif itu dihilangkan, kendaliin pikiran intinya gitu, mengendalikan pikiran. Jadi agar tidak terjebak sama energi negatifnya atau pikiran negatifnya. Bukan saya tidak suka dengan orangnya, bukan saya menolak orangnya gitu, tetapi saya lebih sayang ke dalam diri saya. Kalau saya makin terjebak, kalau dengan mungkin dia ngomongnya nggak enak, nyelekit atau bikin saya sakit hati gitu, saya sendiri yang akan rugi gitu. Jadi fokus ke bagaimana caranya berpikir, mengendalikan pikiran saya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga kan, itu yang dua itu kan nampak gitu ya teman-teman. Yang kedua itu kan nampak. Nah, yang ketiga itu kan yang nggak nampak itu adalah rasa gitu. Nah, mungkin pikiran kita udah bisa dikendaliin, tapi kan rasa kadang suka nggak, ada aja rasa sakit gitu ya. Ada aja rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa jenuh, ada rasa takut, ada rasa macam-macam lah gitu, marah dan sebagainya gitu. Nah, itu yang akhirnya dilatih gitu sampai akhirnya bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik gitu. Kemudian lagi belajar untuk memaafkan diri sendiri gitu, memaafkan diri sendiri berarti akhirnya muhasabah dan lain sebagainya gitu. Kemudian lagi menjaga hati supaya tetap tenang gitu, tetap tenang walaupun memang situasinya nggak tenang. Ini yang saya juga terus berlatih ya teman-teman, bukan berarti saya juga bisa, tetapi saya dalam kondisi hari ini terus latihan bagaimana saya bisa mengolah rasa, walaupun misalnya keadaan lagi raga saya, pikiran saya lagi kacau balau, ada kejadian yang nggak mengenakan, tapi saya harus menjaga rasa saya supaya tetap nyaman, karena pikiran rasa itu kan nggak tahu kenyataan dan tidaknya kan dia nggak tahu gitu. Sampai akhirnya ketika sudah yang tiga itu kita olah terus, maka kita akan merasakan yang namanya ruhnya kita itu. Ruhnya kita lebih dekat sama Allah gitu. Mengambil hikmah dari kejadian ketika orang nyakitin hati saya, mungkin ngomongnya nggak enak atau segala macam. Jadi kalau misalnya sudah diolah semuanya, itu akan ada rasa, oh mungkin dia menghadirkan hari ini ke saya itu karena Allah lagi melatih saya sabar gitu. Oh mungkin hari ini beliau nyakitin hati saya karena beliau nggak tahu mau ngomong ke saya dan tiba-tiba Allah takdirkan saya ada depan beliau gitu. Jadi terus aja jadi mengambil hikmah, terus lagi melatih diri untuk sabar dalam menghadapi apapun gitu, termasuk kayak kemarin saya hampir 9 tahun gitu nikah gitu, kemudian lagi Allah takdirkan untuk punya almarhum Aga, sudah saya tinggalkan semua pekerjaan, suami juga meninggalkan pekerjaan, kemudian lagi saya mencoba untuk lebih intens lagi untuk merawat anak saya gitu dengan janjian terapis dari rumah sakit. Waktu itu kalau di Citerep kan nggak mau terapisnya gitu datang ke rumah, saya coba cari rumah yang memang terapis itu pada mau datang gitu, karena kan terapinya harus terapi wicara iya, okupasi iya, kemudian lagi terapi fisioterapi iya, kemudian lagi pembenahan tulang belakang iya gitu, mata iya gitu. Jadi banyak terapis yang harus dilakukan anak saya dan saya menghemat waktu maksudnya supaya bisa terjangkau di Cibinong ini. Tapi ketika itu sudah dipersiapkan semuanya gitu, dipersiapkan semuanya, saya akhirnya ngejual rumah yang di sana gitu, tiba-tiba Allah ambil anak saya gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya pengen tuh ya ngapain beli rumah ini kalau misalnya Allah mau ambil gitu teman-teman. Ada rasa seperti itu, tapi saya coba lagi ngambil hikmah terus apa yang Allah takdirkan. Tetapi itu semua mungkin tidak akan bisa saya lewati dengan cepat kalau nggak saya terima. Sesuatu yang nggak saya terima, saya nggak bisa ngolahnya. Jadi maksudnya nolak gitu, nolak. Kenapa sih? Nolak tuh begini, kenapa sih? Kenapa sih? Harusnya kan, kenapa gini, kenapa begitu gitu. Itu adalah salah satu penolakan yang terkadang ada dalam diri saya. Tapi ternyata itu salah gitu. Salah itu
Ya gimana saya bisa menerima dan bisa mengolah rasa itu kalau misalnya saya nolak. Jadi ketika anak saya meninggal gitu dan belum pernah masuk ke rumah ini. Di rumah ini saya beli itu untuk anak saya awalnya gitu. Akhirnya saya sadar ya Allah, ya mungkin niat saya hanya satu anak gitu. Saya satu anak yang bisa untuk menikmati rumah ini. Akhirnya saya ganti dan suami saya terutama sih suami saya yang bilang ini bukan rumah kita gitu. Ini rumah kita, ini rumah umat. Siapapun yang mau datang ke sini kita siapkan tempat terbaik, pelayanan terbaik gitu. Kita bahkan 2 kamar itu disediakan untuk orang-orang yang datang ke sini karena memang kami nggak mau terjebak dengan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kami sendiri gitu teman-teman. Baru yang kelima adalah bagaimana caranya kita bisa ketika mengolah rasa 4 rasa itu dari mulai raga, rasional, kemudian lagi rasa dan ruh, kita bisa lebih dekat sama Robnya kita gitu. Jadi ketika kita menyerahkan gitu, menyerahkan tawakal, ikhlas, keajaiban itu muncul aja dengan sendirinya gitu. Jadi kayak energi itu nggak habis-habis, terus ada aja keajaiban, ada aja. Karena kan logika manusia tuh kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin saya dari uang 300.000, modal 300.000 di HNI, kemudian Allah takdirkan bisa ketemu sama orang-orang hebat luar biasa gitu ya. Siapa saya gitu. Awalnya saya bilang siapa saya? Saya ditakdirkan ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Kemudian lagi orang-orang yang punya energi dan kemampuan yang hebat-hebat gitu. Tapi ketika saya memulai memahami, iya, Allah mentakdirkan saya di sini, Allah memberikan saya tempat di HNI, berarti ada skenario besar yang Allah inginkan untuk diri saya berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Jadi ladang buat saya. Nah, itu yang saya lakukan gitu dan terus saya lakukan bagaimana soft skill-nya saya bisa membersamai tindakan-tindakan yang akan dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya Bu Pepi caranya gimana sih Bu Pepi berapa kali PCA atau apa yang dilakukan itu kan tindakan kan. Tindakan itu kan gampang, semua orang juga bisa melakukan. Kita produknya sama. Sistemnya juga sama. Kemudian manage perusahaannya juga sama. Ya, yang membedakan adalah bagaimana ketika perasaan dan pikirannya kita itu bisa mempengaruhi tindakan yang akan kita lakukan sehingga mempengaruhi kebiasaan, karakter sama nasibnya kita. Jadi fokus sama hal yang nggak nampak gitu teman-teman. Gitu. Kemudian saya juga memulai bagaimana caranya supaya saya ada di zona bebas hambatan. Gitu. Zona bebas hambatan. Zona bebas hambatan itu adalah zona positif gitu. Kan di materi support system kan ada salah satunya adalah positif. Nah, itu kalimat sederhana tapi itu luar biasa gitu. Luar biasa ketika kita praktekkan. Maksudnya itu ketika kita punya energi negatif, kita tahu bahwa kita negatif gitu, maka cepat-cepat hilangkan gitu. Cepat-cepat bagaimana caranya bisa menghilangkan energi negatif itu pindah ke positif. Karena ketika positif itu yang saya rasakan adalah bebas hambatan gitu, mau ngerjain apa aja, mau ngerjain segala sesuatu ada aja keajaibannya yang entah orang itu tiba-tiba saya beberapa kali itu closing stokis di Facebook gitu. Beliau messenger saya, kemudian lagi saya tanya, Bapak kenal saya dari mana? Dari Facebook gitu. Itu hanya, Bu saya mau jadi stokis, Bu jadi saya mau jadi stokis. Tapi saya bingung, ini apa sih gitu, bisnis apa sih kok secepat ini, segampang itu gitu. Tapi kan kita mungkin tidak akan dapatkan keajaiban-keajaiban itu kalau kita masih ada di zona negatif. Karena kalau misalnya kita masih ada di zona negatif kayak malu, takut, rasa bersalah, apatis, marah, kemudian lagi sedih ke apalagi tuh bangga gitu, bangga diri itu kan tipis banget dengan yang namanya berani gitu. Nah, kalau misalnya itu semua saya ada, berarti kan saya akan narik hukum the law of attraction atau hukum tarik menarik. Kalau misalnya saya negatif, maka saya itunya juga negatif gitu. Tapi kalau misalnya saya positif gitu, saya bisa jadi akan narik orang-orang yang positif. Nah, bagaimana caranya saya mengendalikan diri saya supaya saya ada terus di zona positif, dan itu kan harus latihan. Kemudian lagi membentengi diri gitu, membentengi diri dari hal-hal yang ya
tidak mendukung saya gitu, tidak mendukung saya untuk ke zona yang positif gitu teman-teman. Dimulai dari teman-teman Facebook waktu itu. Jadi saya screening gitu teman-teman Facebook yang ada di zona negatif. Zona negatif itu yang zona mengeluh gitu, zona mengeluh, zona nyalahin keadaan gitu, nyalahin kejadian dan sebagainya. Itu saya akan masuk ke profilnya dan saya akan klik tidak mengikuti gitu. Jadi saya bukan tidak suka sama beliau, tidak, tetapi saya lebih sayang sama diri saya nggak mau energi saya kesedot, karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca nanti akan jadi input di sini gitu. Jadi itu sehingga suaranya nggak ada. Ada Bu, ada, aman. Oh, ada. Aman. Ini kalau yang nggak ada mungkin Suaranya udah sampai Medan kok. Oh, Masya Allah. ya kalau nggak dia belum join audio biasanya. Oh ya. Lanjut. Udah cukup nih ininya? Masih ada? Masih ada waktu? Masih. Oh, Lanjut, masih. Bu. Ya. Jadi gitu lagi. Gitu teman-teman. Jadi yuk sekarang kita pindah permainan dari permainan mengeluh dan menyalahkan keadaan, karena itu paling gampang banget kan ya. Mengeluh, menyalahkan itu sesuatu yang paling gampang gitu. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu. Itu yang paling gampang banget, tetapi kita harus belajar juga. Saya juga mengingatkan diri saya, yuk kita belajar dari pengalaman gitu, karena itu tidak membawa sesuatu pun yang dampak yang baik, karena di dunia ini kan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membantu orang-orang bermental negatif. Nah, itu kan saya takut banget tuh ketika dapat quote itu. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa membantu orang-orang yang bermental negatif. Tapi sebaliknya, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghentikan orang yang bermental positif gitu. Jadi yuk kita berpindah dari permainan yang menyalahkan dan mengeluh ke permainan yang menerima segala kehendaknya Allah, takdirnya Allah, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih gitu. Istiqomah, konsisten. Akhirnya satu kesimpulan bahwa kita harus punya kemampuan. Ketika kita pengen sukses, maka bahagiakan dirinya dulu walaupun belum bahagia. Jadi ketika ditolak, diremehin, kan itu fisiknya aja kan yang dapatkan. Pikiran, rasa kan nggak tahu kalau itu nyata atau tidak. Jadi ketika kita dapat tantangan sehebat apapun gitu, badai sekencang apapun, tetap rasanya harus bahagia dulu, pikirannya kita bahagia dulu. Saya juga belajar dari suami saya gitu ya. Sampai ketika awal, ayah kalau inaugurasi bunda tuh kalau nggak difoto, nggak punya foto gitu. Kalau nggak ada yang foto itu saya nggak punya foto kalau inaugurasi. Ayah itu aja gitu, ayo kejar LED gitu kan. Kata Pak Soni gini, apa? Sesuatu pencapaian itu harus dibedakan antara sesuatu yang dicapai dengan rasa bahagia. Ayah seneng kok gitu, bunda yang maju gitu, dibandingkan ayah yang jadi LED gitu. Jadi ada rasa yang akhirnya saya menohok diri saya, iya ya ngapain ya maksudnya tuh ngejar, tetapi beliau nggak bahagia itu ayah nggak mau kalau misalnya bunda kesini, ayah kemana gitu. Jadi mending kita bareng-bareng aja dulu, mengejar satu tujuan, fokus sama tujuan. Nanti kalau misalnya sudah ada waktunya, ayah kejar LED-nya gitu, kejar LED-nya lagi gitu. Jadi saya belajar dari suami saya itu banyak hal gitu. Bagaimana caranya membedakan antara sesuatu yang dicapai gitu, tapi kitanya nggak bahagia gitu. Misalnya di LED, ngejar jadi LED, tapi jadi LED oke gini jadi LDT itu kan bahaya banget gitu. Itu bahaya banget. Tapi kita sudah bahagia walaupun kita belum LED. Nah, itu yang saya coba untuk tanamkan ke diri saya pribadi. Udah lagi saya salurkan ke teman-teman, bahagiain dulu diri yuk walaupun memang keadaannya apapun, ditolak, diremehin, diapain pun gitu, diejek. Itu sebagai salah satu caranya Allah untuk melatih mentalnya kita gitu. Kemudian akhirnya rumus sukses itu ya bahagiain dirinya kita dulu, perasaan kitanya dulu, dan akhirnya kita punya sebuah kemampuan, keterampilan soft skill gitu, agar pikiran, perasaan, dan tindakannya kita itu selaras dan seirama. Jadi ketika kita PCA gitu, jadi ketika saya nawarin produk atau apa, itu energinya tuh dapat gitu, kalau misalnya pikiran, perasaan, dan tindakannya itu selaras dan seirama. Nah kadang kan dulu saya juga gitu,
pikiran kemana gitu, ngomonginnya apa, yang diomonginnya apa, perasaannya apa gitu, sehingga energi keajaibannya itu nggak muncul gitu teman-teman. Seperti itu. Akhirnya terakhir dari saya sebelum saya tutup, nanti dibuka untuk tanya jawab, saya membuka kelas teman-teman. Ini sebagai salah satu bentuk persembahan saya untuk mentor, leader, agen HNI yang membuat saya sampai hari ini, ada di titik hari ini, saya tidak bisa memberikan apapun, kecuali saya ingin berbagi, berbagi dan belajar bersama. Saya buka kelas yang namanya transformasi diri. Ini saya dan suami yang meramunya. Guru saya adalah Pak Sony, gitu, suami saya sendiri. Bagaimana beliau mengarahkan saya, beliau menangkap apa maunya saya sehingga diarahkannya ke sini, Bunda ke sini, Bunda ke sini gitu. Jadi kayak coachnya itu ya suami saya gitu. Jadi membangkitkan potensi diri yang tersembunyi untuk sukses di HNI. Ini adalah salah satu saya gitu. Maksudnya tuh saya menjalani ini semua, perjalanan itu semua gitu. Gimana caranya suami saya itu bisa membangkitkan potensi yang ada dalam diri saya secara nggak langsung. Dia itu kadang kalau misalnya mau tidur itu selalu mengafirmasi gitu, Bunda tuh bisa, Bunda tuh hebat gitu, Bunda tuh bisa berbicara, bisa begini, bisa begitu gitu. Jadi stimulasi-stimulasi yang beliau sampaikan sehingga membentuk saya hari ini, dan inilah nanti kelas yang akan saya buka online dan offline gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu kebingungan teman-teman gitu. Kalau misalnya di HNI itu apa sih? Saya ngambil sertifikat 1 tahun, waktu itu ngambil gelar CH dan CHT. Mungkin yang sudah pernah ikut belajar hipnoterapi dan hipnotis, mengenal pikiran alam bawah sadar dan cara mengoptimalkannya. Ini terjadi ketika saya dalam kondisi yang bingung dengan jati diri saya. Akhirnya saya belajar 1 tahun untuk mengenal jati diri saya terus harus seperti apa. Top leader juga sudah pasti sudah pernah melakukan dan mengalami hal-hal yang menakjubkan di kehidupannya. Tinggal diramu saja gitu teorinya. Mohon izin ini Pak Esa dan tim Diklat dan top leader yang lain. Saya bikin ini memastikan rantai tujuan di HNI tetap utuh, karena yang saya pahami rata-rata itu mereka itu terputus itu di hari ke-7 gitu. Pengen tujuannya, goalsnya di begini, tapi ketika sudah 5 hari, 7 hari itu udah terputus tuh rantainya, udah nguap semangatnya. Nah itu cara-caranya insya Allah ada di kelas itu. Kemudian lagi yang ketiga, jika saya gagal di HNI, maka ini mengupas teori lingkaran W gitu, yang what, kemudian lagi how dan why, menguatkan lagi why-nya. Jadi jangan sampai ketika pertanyaan saya ajukan, kalau nggak di HNI gimana? Jawabannya ya nggak apa-apa, nggak gimana-gimana sih Bu, nggak apa-apa kalau saya nggak sukses di HNI. Nah itu kalimat itu yang saya mungkin di kelas saya itu jangan sampai itu diucapkan gitu. Terus yang keempat, memprioritaskan alam bawah sadar yang tadi saya sampaikan, memprioritaskan yang nggak nampak gitu, yang nggak nampak dulu sebelum kita memulai hal-hal yang lain. Memasukkan program kesuksesan di HNI ke pikiran alam bawah sadar, caranya bagaimana, tekniknya seperti apa, ini sudah pernah juga dialami oleh kita semua, cuma kita nggak ngeh gitu, nggak ngeh tekniknya, sehingga ketika ada sesuatu terjadi, kita lupa dengan caranya. Nah, kalau misalnya, mudah-mudahan nanti ketika sudah belajar tekniknya, kita langsung bisa tahu gitu caranya seperti apa. Terus memvisualisasikan fokus pada tujuan. Ketika sudah fokus sama tujuan pasti ada gangguan. Nah, kita harus tahu juga gangguannya apa, gitu, gangguannya seperti apa, bagaimana cara solusinya. Terus yang ke-8, akses ego personality. Ke-9, mengenali bahaya terbesar dalam dirinya kita sendiri. Ke-10, mengendalikan keinginan sukses di HNI dengan kesadaran dan kebijaksanaan, bukan sekedar sebagai ambisi semata gitu. Itu mungkin penjelasannya. Itu aja, Pak Khalid. Luar biasa. Silakan jika ada yang bertanya. Tepuk tangan yang luar biasa saya lihat kepada Ibu Pevisa Dewi yang luar biasa. Saya lihat materinya. Yang banyak pertanyaan adalah itu kelasnya berbayar apa tidak nih Bu? Nah gitu. Ini yang nanya langsung tutup poin gitu kan. Iya, iya. Itu gimana? Untuk perdana insya Allah itu dari
sebetulnya ini banget ya. Saya juga bingung nih kalau misalnya ditanya. Cuma karena saya kemarin saran dari Pak Sony itu enggak, jangan bikin di rumah Bunda gitu, jangan bikin di rumah. Akhirnya perdana saya bikinnya di BC Bogor 1 untuk yang offline gitu. Yang offline itu hanya 30 orang saja. Kalau yang online-nya boleh, itu kemarin itu 300.000 untuk yang offline untuk 4 pertemuan. Untuk 4 pertemuan, yang 200.000 untuk yang online, insya Allah itu akan dapat juga bukunya. Buku dari 10 materi itu dari mulai teknik, cara, kemudian lagi terapi-terapi yang mungkin bisa dibantu gitu. Nanti juga saya minta tolong ke tim Diklat untuk dilihat dulu ini selaras atau tidak gitu sebelum diedarkan ke teman-teman. Itu Pak Walid, 300.000 untuk offline untuk 4 kali pertemuan, yang online-nya 200.000 untuk 4 kali pertemuan. Ya, sudah paham ya sekalian. Jadi memang luar biasa gitu. Ini saya ketemu Pepi ini kayak jadi sosok suatu orang yang baru ya. Ada kalau bahasa mobil itu all new, semua baru gitu kan. Banyak sekali yang baru. Jadi memang butuh misalnya butuh. Kalau saya pribadi ini kayaknya banyak harus sharing, belajar dengan siapapun, dengan siapapun. Dan salah satunya dengan UPP ya. Jadi misalnya ternyata luar biasa. Kalau saya kadang-kadang mikir begini, saya kan nggak pernah mimpi jadi LED, saya kan nggak pernah mimpi gabung HMI. Ada berita saya itu yang usia 64, 60 tahun bilang gini, Bapak coba dulu waktu saya pas muda ketemu HMI. Pasti lebih hebat loh Bu, kalau ibu masih muda ketemu HMI, saya belum lahir gitu kan. Yang bedanya 30 tahun gitu kan. Jadi artinya memang kadang-kadang, kadang-kadang kita itu memblaming diri sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu kan. Yang menarik adalah saya dorong minta gitu Bu Pepi ya, dan sobat sekalian di manapun Anda berada, Anda itu kalau segera masuk LED nanti akan masuk di lingkungan yang sangat kondusif, saling mendukung. Saya awalnya sama, ini saya kan orang biasa, nggak punya apa-apa, apa yang buat saya hebat ya? Karena mungkin karena teman-temannya hebat, jadi kebawa hebat begitu. Karena orang-orangnya banyak yang keren-keren, jadi ikut keren gitu. Ya, 10 orang teman kita kan jadi seperti kita 10 tahun kemudian begitu. Dan itu luar biasa. Itu kenapa dulu memang ya kita tahu sendiri, tapi dulu di Bogor kan macam mana begitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah sangat banyak sekali. Dan hari ini saya dari Semarang, jadi lampu lilin di tengah hutan belantara. Memang harus terus menjaga semangat dan motivasi, terutama alam bawah sadar. Kalau nggak salah namanya subconscious mind, gitu ya. Terus luar biasa. Betul. Saya salah pakal ini bahasa Inggrisnya begitu banget ya. Oke, sekalian, dan saya mau, oh gambar saya nggak ada ya, kan pematerinya UPB, saya kan ini aja. Ada Pak. Ada. Yang nggak ada itu kalau pakai HP, pasti nggak ada. Kalau pakai laptop masih kelihatan ada. Jadi sekalian, yang menarik adalah memang alam bawah sadar ini cukup luar biasa, karena kan itu seperti software. Kita ini adalah hardware-nya, kita ini komputernya, kita ini HP-nya, itu tergantung software-nya. Kalau software-nya itu memang software itu bisa begitu, software-nya itu software itu diinstal dengan baik, dia pasti luar biasa. HP-nya keren, software-nya nggak keren, apalagi soal AI. Belajar sama Pak Sony bikin lagu, dalam waktu 5 menit dapat. Itu bayangkan software saja, software. Jadi ini masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan jika sekarang mau diskusi atau mau nanya ya, tapi pasti pertanyaannya jangan Pak, gimana Pak, saya mau Pepi ya, jangan sekarang ya, ada sesi konsultasinya ya, karena memang pasti ada banyak bunda-bunda sekalian yang kayaknya kayak cocok saya dengan Bu Pepi, saya pengen ngobrol lah, saya banyak nih unek-unek gitu kan. Ya paham Bu, paham, tenang ibu-ibu, saya paham sekali. Makanya saya bilang sama mitra-mitra saya itu, tenang Bu, saya HS itu datang ke sini itu salah satunya menghibur ibu. Kenapa Pak? Ya iya, soalnya banyak ibu-ibu yang di rumah nggak pernah ketawa. Di situ kan kalau pas HS ketawa gitu kan. Nah makanya senang bikin HS yang menarik, yang tidak terlalu tegang, yang nggak tiap ketemu omset berapa poin, kapan LED-nya. Wah itu kayaknya tegang sekali ya. Gitu. Itu mungkin saya lihat, dan mungkin ada yang mau nanya, ini Umi Nurjanah LED.
Ini mau bertanya Resen atau mau gimana? Mau bertanya? Boleh, boleh. Coba saya nyalakan mic-nya. Silakan, Umi Nurjana, LIDHM. Ini LED beneran ya, saya mohon maaf ya, belum pernah semua LIDHM. Silakan, Boleh, Bu. Pak. Eh, Silakan, silakan. Oh, kok mati lagi, Bu? Jadi bertanya atau gimana? Atau hanya Resen saja? Coba, nyalakan lagi, Bu, mic-nya. Bisa? Bentar. Ya, silakan, Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya belum LED, Pak. Cuma itu doanya saja tuh kalau dibuat status wah LED gitu. Afirmasi aja, Pak. Mohon Oh, doa. siap. Amin. Oke, Masih collab, Pak. oke. Siap, terima kasih. Eh, Jadi kalau udah bertanya, saya matikan dulu ya. 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 Mau saya- Jadi sekalian, insya Allah pada kali ini kita karena mungkin biar efektif, ini Pak Esa sudah menunggu untuk menyampaikan materi, Bu Pepi ya. Ya, siap. Nah, kita langsung saja. Kita akan berikan ke pemateri kedua. Mungkin ada closing statement untuk materi kali ini, Bu Pepi. Closing statement. Ya, terima kasih banyak Pak Khalid dan teman-teman semua, para pengurus dan leader-leader HNI, top leader, dan Masya Allah luar biasa. Ini kesempatan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan lagi di lain hari, kecuali rasa syukur dan terima kasih. Yang ingin saya sampaikan ke terakhir di malam ini adalah bagaimana kita itu istimewa gitu. Kita tuh dikasih potensinya sama, dikasih otaknya sama, dikasih hardware softwarenya itu tinggal kita sendiri yang memanagenya, skillnya. Maka pastikan teman-teman juga punya keyakinan bahwa positive thinking aja nggak cukup. Positive thinking, husnuzon sama Allah itu sudah pasti. Tapi positive thinking dengan keadaan nggak cukup. Harus ada positive belief-nya. Nah inilah yang harus kita seimbangkan antara positive thinking dengan positive belief. Itu saja, terima kasih. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan kekurangan. Jika ada hal positif dari saya, itu datangnya dari Allah dan karena kebaikan teman-teman semua. Jika ada hal negatif dari saya, mudah-mudahan bisa cepat dihilangkan dan menjadi salah satu yang tidak diambil negatifnya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia buat Ibu Pepi Puspa Dewi yang luar biasa. Alhamdulillah bisa lihat. Jadi banyak yang insight baru kan. Ternyata materi saya ini keren ya. Oh, kenapa ini gambar saya burem nih? Aduh, mohon maaf. Nah, ini terjadi pada laptop saya, bukan pada HP Anda semua ya. Jadi sekalian, kuncinya adalah sukses dan bahagia. Banyak orang pengen sukses mengorbankan kebahagiaannya. Banyak orang pengen sukses sukses untuk untuk mewujudkan kebahagiaan orang lain, justru malah mengorbankan kebahagiaan dia sendiri. Banyak orang yang kemudian hari ini saya lihat seorang bapak berjuang habis-habisan mengorbankan sisi kebahagiaannya untuk kebahagiaan anaknya. Itu sering terjadi sekalian. Kita pihak ini pengen sukses dan bahagia, bukan sukses atau bahagia. Banyak orang di luar sana saya lihat sudah banyak contohnya orang sukses yang tidak bahagia. Sukses dia tapi nggak sukses buat anaknya. Sukses dia tapi nggak bahagia buat keluarganya. Kita pengen sekalian sukses juga, bahagia juga. Maka sekalian sukses ada perjalanan dan bahagia itu apa yang kita rasakan. Jadi jangan nunggu sukses untuk bahagia, tapi bahagia saat Anda hari melalui prosesnya. Karena setiap langkah-langkah kita sekalian itu pasti sudah ada takdirnya, ada skenario-nya. Itu Ben saya malam ini ngomongnya bagus banget ya. Ini gara-gara Bu Pepi kayaknya. Biasanya nggak begini banget Bu, asli. Kayak apa ya? Termasuk nih materi Bu Pepi ke saya. Alhamdulillah ya. Ya sekalian dan insya Allah sesi kedua ini kita akan bersama coach kita bersama Coach Faisal Medlar, siapa lagi sekalian, gitu kan. Ini adalah sosok anak muda yang memang usianya beda setahun dengan saya. Kakak saya pasti kan, saya juga anggap kakak saya, abang saya, gitu. Ini yang melahirkan saya di hari ini, orang tua saya ini, gitu. Dan saya lihat pada malam ini dia akan cerita banyak hal tentang sistem HNI. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Faisal, sudah bisa kah?
Mungkin minta saya sebulan lembut begitu ya. Saya biasa aja. Baik, Pak Esa, sudah bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah sudah nampak ya. Sehat, Pak Esa? Alhamdulillah. Wah, ini kelihatannya. Jadi, alhamdulillah sekalian pada malam ini apa namanya kita belajar tadi tentang apa ya bahasanya ya, materinya jadi apa ya maksudnya, pokoknya keren lah gitu lah, pokoknya gitulah gitu, pokoknya bagus lah gitu. Semua materi hari ini keren, wajar lah kalau bisa jadi leader keren gitu. Salah satunya lah bisa melawan diri sendiri, karena memang musuh terbesarnya ada diri kita sendiri ya. Dan saya lihat pada sesi kali ini kita akan belajar tentang keuntungan bersama HNI. Salah satu keuntungan bersama HNI yang tidak tertulis adalah keuntungan kita berada di orang-orang tengah-tengah orang soleh. Jadi ketika kita bertemu dengan orang soleh, ukhuwah itulah rezeki yang sangat menenangkan, rezeki yang luar biasa. Kita punya teman-teman yang soleh, saya merasakan banget di HNI itu teman-temannya luar biasa. Saya berkali-kali ikut acara HNI, saya lihat HP geletak kemana-mana itu insya Allah aman. Itu salah satu rezeki yang keuntungan yang tidak tertulis. Tapi sebagai kita manusia, saya lihat pasti harus tahu juga kan apa aja keuntungan, 5 keuntungan bergabung bersama HNI. Dan Pak Panjang Kalam, ini beliau adalah Ketua Divisi Diklat Sales, beliau dengan Bu Nati Abbas, salah satu leader panutan, jadi couple suami istri, dan dua kali menyabet the best couple ya, the great team, pokoknya keren lah pokoknya. Langsung aja, ini beliau Bapak Faisal Medla. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah misalnya. Silakan Pak Faisal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa silaturahim, belajar lagi dengan para mentor yang luar biasa. Tadi sebelumnya ada Bu Pepi ya, materinya luar biasa. Semoga pertemuan kita malam hari ini bisa menjadi penambah semangat buat kita semua, teman-teman semua, untuk bisa lebih berprestasi bersama HNI di tahun 2024 ini. Maka pastikan teman-teman jangan hanya sebatas nonton saja, tapi pastikan ikat ilmunya dengan tulisan. Maka biasakan teman-teman untuk menulis. Ketika ada materi atau ada sesuatu yang bagus, insight-insight yang bagus, silahkan teman-teman segera catat. Karena ilmu itu dia tidak akan hilang ketika Anda catat dan ketika Anda ajarkan. Jadi kalau Anda tidak catat dan Anda nggak pernah ajarkan, ya maka insya Allah hilang tuh ilmunya. Maka pastikan teman-teman habis dicatat, lalu segera bikin home sharing, ajarkan gitu ya, sehingga materinya bisa terus tersebar ke seluruh jaringan mitra-mitra HNI di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kita buka agenda kita malam hari ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, saya kebagian satu materi yang paling basic, paling sederhana, paling dasar, yaitu tentang 5 keuntungan 5 keuntungan dasar dari HNI. Jadi ada begitu banyak orang yang dia ketika sudah gabung HNI, dia hanya sebatas gabung. Ketika dia bikin kartu diskon HNI, dia hanya sebatas bikin. Dia pakai produk HNI, dia hanya sebatas pakai, gitu ya. Dia tidak pernah tahu ada peluang apa lagi yang ada di HNI. Kenapa rata-rata pada nggak tahu? Karena bisa jadi memang dia nggak pernah mencari tahu, atau yang kedua mentornya tidak pernah memberitahu, gitu ya. Maka pastikan ketika teman-teman sudah dapat materi dasar ini, teman-teman bisa mulai berbagi ke mitra-mitranya. Minimal ngobrol gitu ya. Kalau saya biasanya ngobrol sama dia, dia tahu nggak nih ada apa namanya keuntungan-keuntungan apa aja yang ada di HNI gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Maka teman-teman, yuk kita apa namanya coba pelajari. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, materi saya adalah 5 keuntungan dasar agen HNI. Jadi hanya ada 5.
Walaupun nanti 5 itu kalau dipecah-pecah lagi bisa luar biasa, khususnya di bagian bonus dan royalti gitu ya. Jadi ada banyak banget. Yang penting teman-teman minimal tahu dulu ada 5 keuntungan ketika kita eh, mau menjalankan bisnis di HNI. Oke, yang pertama adalah diskon. Jadi menariknya ketika kita berbisnis di HNI atau ketika kita punya kartu diskon HNI, saat kita belanja dengan kartu tersebut itu pasti dapat diskon. Walaupun belinya hanya satu produk gitu. Ini yang membuat jadi sangat menarik ketika kita punya kartu diskon HNI gitu ya. Jadi keuntungan pertama adalah diskon. Lalu yang kedua ya adalah bonus. Jadi Anda insya Allah pasti dapat bonus berapapun pembelanjaan Anda, walaupun hanya cuman beli satu produk gitu. Anda cuman beli satu produk, insya Allah dapat bonus atau kita sebut cashback gitu ya. Dalam hal ini bonus yang dimaksud adalah bonus prestasi pribadi, bonus atas pembelanjaan pribadi menggunakan kartu diskon HNI milik sendiri. Lalu yang berikutnya adalah royalti. Bila belanja lebih banyak dan lebih sering, gitu ya, selama 3 bulan berturut-turut. Royalti di sini artinya adalah royalti stabilitas belanja, di mana kita selama 3 bulan berturut-turut stabil berbelanjanya kurang lebih sekitar 200 poin. Lalu yang berikutnya, keuntungan yang keempat adalah promo. Jadi alhamdulillah di HNI ada berbagai reward yang bisa teman-teman dapatkan, mulai dari tabungan, wisata luar negeri, umroh gitu ya. Kalau yang kemarin promo buat manajer baru bisa dapet apa namanya kaos kemarin ya gitu. Jadi insya Allah teman-teman ikuti saja, penuhi syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, insya Allah teman-teman pasti dapat. Karena kalau di HNI tidak di apa namanya tidak dikocok lagi, tidak ditarik lagi dikasih nomor lalu ditarik gitu ya. Enggak. Jadi semua berpeluang yang sama, memenuhi syarat, terpenuhi, maka bisa dapat promonya. Lalu yang berikutnya adalah keuntungan kelima adalah halal mart. Jadi teman-teman bisa mendapatkan tambahan bonus dengan membuka outlet halal mart. Saya coba jelaskan satu persatu lebih detail. Jadi teman-teman, keuntungan pertama adalah diskon. Jadi setiap pembelian produk HNI dengan kartu diskon HNI pasti akan dapetin diskon. Walaupun Anda cuma beli satu produk. Contoh Anda beli green wash deterjen. Di sini udah pada nyobain green wash, nyuci pakai green wash udah belum? Maka kalau belum, maka pastikan teman-teman harus nyobain. Karena ini adalah salah satu deterjen the best-nya HNI yang dia kualitasnya bagus banget, anti alergi, dan dia aman buat lingkungan. Untuk wilayah 1, green wash ini harganya 42.000 teman-teman. Lalu kalau kita lihat di brosur atau di buku katalog, dia ada garis, ada dalam kurungnya tuh. Dalam kurungnya tulisannya 36/10. Itu artinya harga konsumennya 42.000, harga diskon 36.000, poinnya itu 10. Jadi kalau kita pakai pribadi, dipakai sendiri, maka kita lebih hemat 6.000. Harusnya kita beli 42, kita cukup beli dengan harga 36.000. Tapi kalau kita jual, kita dapat untung 6.000 gitu. Untuk satu pouch, teman-teman. Untuk satu pouch. Nah, tapi akan berbeda kalau teman-teman jualnya saset gitu. Jualnya saset. Kalau kemarin pas KHT gitu ya, Umi Sabil ngajarin 10.000 dapat 3 gitu kan. Oh, itu apa namanya? Untungnya gede tuh. Teman-teman cuman kayak gitu aja udah bisa dapet lumayan gitu. Diskon itu sifatnya kalau kita pakai, tapi kalau kita
jual, maka kita dapatnya untung langsung gitu ya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, bonus, setiap produk HN itu punya nilai poin gitu ya. Poin adalah budget perusahaan untuk berbagi untung dari tiap produk HNI yang terjual. Jadi teman-teman, poin ini menempel di setiap produk HNI. Jadi Anda tidak boleh menawarkan produk HNI kepada pemilik kartu diskon HNI dengan memberikan penawaran tidak dapat poin, alias poinnya nggak diinput. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena poin itu nempel di setiap produk, dia ngikut gitu. Nah bonus di HNI alhamdulillah ada 4 macam. Pertama bonus prestasi pribadi, yang kedua prestasi grup, bonus generasi pangkat, dan yang keempat bonus gold, diamond, crown. Jadi kalau teman-teman nanti buka di AVO, di bagian total bonus, teman-teman bisa ngeliat itu ada berbagai macam jenis bonus dan royalti yang teman-teman bisa dapatkan sebenarnya. Jadi keuntungan dasar ini adalah hal paling awal, paling dasar, paling basic ketika teman-teman mau menjalankan bisnis HNI. Anda harus tahu dulu, Anda tuh bisa dapat apa saja, Anda bisa dapat untung apa saja, apa yang bisa Anda kelola, apa yang bisa Anda kulik-kulik gitu ya dari keuntungan-keuntungan yang ada ini. Nah, contohnya di sini bonus prestasi pribadi. Jadi di Greenwash ini teman-teman, dia kan nilainya 10 poin. Jadi kalau nilai poin itu 1000, 1 poin itu 1000, maka kalau Greenwash itu 10 poin, maka nilainya dia 10.000 artinya. Gitu ya. Ada 10.000 rupiah yang siap dibagi oleh manajemen HNI kepada seluruh mitra HNI. Nah, kita kebagiannya berapa? Kalau kita belanja produk Greenwash dengan kartu diskon kita, dengan kartu diskon pribadi kita, maka kita dapat sesuai level kita, sesuai level Anda. Anda sekarang masih mitra baru, masih 10%. Ya maka Anda dapatnya 10% kali 10.000. Anda dapat 1.000 rupiah per pouch. Seperti itu. Anda hanya kebagian 1.000 rupiah per pouch. Lalu kalau Anda manajer 20%, maka Anda bisa kebagian 20% kali 10.000, 2.000 per pouch. Nah, kalau Anda sudah executive director, level Anda sudah 35%, persentasenya, maka Anda dapatnya 3.500 per pouch. Seperti itu. Setiap kita belanja, ini bonusnya. Makanya ada begitu banyak mitra-mitra HNI yang dia tidak pernah merekrut, dia tidak pernah mengajak orang untuk pakai, dia tidak pernah mengajak orang untuk bikin kartu diskon, tapi dia terus belanja, maka dia akan terus-terusan dapat bonus. Dia akan terus-terusan dapat cashback. Dan ini akan terus numpuk di HNI cash-nya dia. Gitu. Jadi ini menarik banget teman-teman. Inilah kelebihannya dari HNI. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah royalti. Alhamdulillah di HNI ada 5 royalti. Yang paling pertama royalti stabilitas belanja, yang kedua royalti kemajuan jaringan, yang ketiga royalti loyal executive director, yang keempat ada royalti komitmen tahunan, dan yang kelima ada royalti LED Sapphire Emerald Platinum. Nah, ada contohnya nih teman-teman, yang biasa teman-teman dapatkan untuk yang masih level mitra baru sampai manajer, itu dia biasanya kalau dia belanja 200 poin 3 bulan berturut-turut atau 600 poin di 1 bulan gitu ya, dalam 1 bulan, maka dia otomatis akan mendapatkan RSB, royalti stabilitas belanja. Gitu. Royalti ini diberikan sebesar 5% dari PV internasional yang dibagikan secara merata kepada mitra yang memenuhi syarat di atas. Jadi kalau di sini ada contohnya, PV internasional misalkan ada 7 juta poin, mitra yang mendapat RSB yang levelnya MB sampai manajer
itu yang TP 200 selama 3 bulan berturut-turut atau yang TP-nya 600, misalkan di sini ada 3.500 mitra, maka 5% kali 7 juta poin kali Rp1.000 dibagi 3.500. Jadi kurang lebih dapat RSB-nya 100.000. Kalau saya ngeliat sih sekarang mungkin masih sekitaran berapa? 60.000, 70.000 ya. Gitu. Startnya yang udah teman-teman bisa dapatkan dari royalti stabilitas belanja. Nah, ada beberapa teman-teman yang ngerasa kaget ketika dia naik level, bonusnya jadi turun. Kenapa? Nah, karena ini royalti stabilitas belanjanya hilang. Jadi makanya hati-hati ketika teman-teman mau naik level, gitu ya. Karena teman-teman harus lihat di sini royalti stabilitas belanja ini hanya diberikan kepada mitra baru dan manajer. Jadi begitu Anda naik level jadi senior manager, Anda kehilangan nih royalti stabilitas belanja. Karena seorang senior manager, dia dapatnya royalti kemajuan jaringan. Kalau Anda masih mitra baru sampai manajer, Anda dapatnya royalti stabilitas belanja. Memang ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang dia senangnya pakai aja. Nah, itu dia dapat. Atau yang dia jualan doang. Nah, itu dia dapat. Tapi ketika dia menyusun jaringan, dia mau ngejalanin bisnis jaringan di HNI, begitu dia naik level jadi senior manager, maka royalti stabilitas belanjanya hilang. Diganti dengan royalti kemajuan jaringan. Gitu. Di mana royalti kemajuan jaringan ini dia sangat berpengaruh dari kemajuan omset setiap jaringan. Jadi kalau Anda jadi senior manajernya hanya dengan menjadikan suami, anak, dan anak, misalkan ada 3 orang, Anda jadikan manajer, sehingga ada jadi senior manajer, maka di bulan tersebut mungkin Anda bonusnya naik, tapi di bulan depan bonus Anda ngedrop. Kenapa? Karena tidak ada kemajuan di jaringan Anda. Karena yang Anda lakukan hanya pekerjaan fiktif, di mana Anda mengharapkan bonus besar dari omset yang dibeli oleh Anda sendiri. Kan itu agak kurang masuk akal. Gitu. Ada banyak orang yang yang disalahkan HNI-nya, padahal dianya aja nggak ngerti. Gitu. Jadi pastikan senior manager itu ya memang ada omsetnya, karena cara ngitung bonus dan royalti di HNI ya semua berdasarkan omset juga dan level. Levelnya tinggi, omsetnya kecil, ya dapatnya kecil. Levelnya kecil, omsetnya gede, dapat lumayan. Levelnya kecil, omsetnya kecil, ya tambah kecil. Jadi hati-hati teman-teman terkait hal ini ya. Oke, next. Nah ini ada royalti kemajuan jaringan. RKJ, royalti kemajuan jaringan ini dikasih buat para senior manager. Jadi senior manager ke atas. Gitu. Royalti ini kalau Anda TP-nya 200 poin, Anda RKJ-nya itu dapatnya cuma 1 kali. Kalau Anda TP-nya 600 poin, maka Anda dapatnya 3 kali lipat. Gitu. Jadi kalau Anda sekarang cuma TP-nya hanya 200, 200, 200, ya Anda berarti RKJ-nya cuma 1 kali. Nanti Anda lihat aja tuh di AVO, di total bonus yang sudah senior manager ke atas, ada total bonus, ada tulisan royalti kemajuan jaringan. Nah itu Anda berapa nilainya? Nah kalau Anda TP 600, Anda dapat 3 kali lipat dari angka itu. Seperti itu, jadi luar biasa. Nah di sini nanti dilihat, kalau Anda levelnya senior manager, maka indeks maksimum per jalur itu 2. Artinya 2.000. Karena keterangan tuh satu indeks itu 1.000 poin. Jadi Anda punya 10 atau eksekutif manager, misalkan contohnya di sini, Anda punya misalkan kalau senior manager punya 3 jalur, 3 jalurnya itu maka tiap jalurnya hanya terhitung maksimal 2.000 poin. Jadi kalau udah 2.000 poin, dia dapat 2 indeks, 2 indeks, 2 indeks gitu. Kalau ada satu jalur yang baru 1.800, maka 0 indeks.
Tapi kalau dia sudah 2.000 poin, maka dia dapat 2 indeks. Kalau executive manager 3 indeks maksimumnya. Kalau director 4 indeks, artinya 4.000 poin tiap jalur. Senior director 5 indeks, artinya 5.000. Dan executive director 6 indeks, artinya 6.000 poin. Hal ini juga menjadikan patokan buat teman-teman semua. Jadi ketika Anda sudah punya mitra jalur ED yang sudah beromset 6.000 atau Anda punya Anda sudah menjadi executive director, Anda punya jalur yang omsetnya sudah 6.000 ke atas, maka Anda harus segera buka jalur baru. Gitu. Ini adalah apa namanya? Salah satu cara ketika teman-teman mau maju gitu ya jaringannya. Kenapa? Karena bonus royalti kemajuan jaringan. Jadi yang jaringannya maju adalah yang dia bisa memenuhi indeks maksimum setiap jalur. Tiap jalurnya 6.000. Jadi kalau udah ada jalur yang gede omsetnya 6.000, buka jalur baru lagi, buka jalur baru lagi, buka jalur baru lagi. Maksimalnya 6.000. Seperti itu teman-teman. Ketika Anda executive director, Anda terhitung setiap jalurnya itu 6.000 poin. Di sini contoh perhitungannya, kalau Anda executive manager, berarti Anda punya 6 jalur. Kita lihat di situ ada satu jalur 2.000 poin, jalur kedua 2.000, jalur ketiga 4.000, jalur keempat 4.000, jalur kelima 4.000, jalur keenam 6.000. Nah kita lihat, yang 2.000 maka kehitungnya 2 indeks. Yang 4.000 kalau executive manager kan dia hanya 3 indeks. Jadi kalau dia di situ 4.000 maka kehitungnya hanya 3 indeks saja. Maka 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Yang 4.000 yang 6.000 juga terhitungnya hanya 3. Sehingga kalau Anda punya jaringan dengan komposisi omsetnya seperti ini, maka Anda cuma punya 16 indeks. Sehingga RKJ Anda itu 16 indeks dibagi 24.000 mitra, ini adalah indeks RKJ internasional. 24.000 dikali 9% dikali 14 juta poin. Misalkan ini PV internasional. Nah, kali Rp1.000, Anda maka RKJ-nya dapat 840.000 ketika Anda TP-nya 200 poin. Tapi kalau Anda TP-nya 600 poin, Anda dapatnya 3 kali lipat, 800 kali 3. Anda dapatnya 2.520. Coba bayangin teman-teman. Lebih gede mana? Gede banget kan, dari 800.000 jadi 2.500.000. Maka ini salah satu sebab Anda tuh harusnya TP-nya 600 gitu. Tapi Pak, saya kan yang dipakai cuma 100 poin doang. Yes, pakai 100 poin, 500 poinnya Anda tawarkan ke orang-orang lain, ke mitra ke non mitra, sehingga mereka bisa beli. Gitu teman-teman. Jadi angkanya tuh luar biasa. Jadi saya coba jelaskan hanya 2 saja, stabilitas belanja dan royalti kemajuan jaringan, karena ini adalah yang paling krusial buat teman-teman yang baru memulai, khususnya dari manajer menjadi senior manager. Biar nggak ada pertanyaan lagi kenapa bonusnya kok jadi turun ketika naik level. Nah biasanya sih ini. Oke, yang berikutnya adalah keuntungan yang ada di HNI adalah promo. Promo di HNI ada banyak, tapi strategi buat meraih promo yaitu adalah pastikan Anda TP pribadinya 600 poin. Gitu. Jadi 600 poin kenapa? Pertama biar RKJ-nya kalau Anda sudah senior manager ke atas bisa dapat 3 kali lipat. Yang kedua, kalau Anda mau ikutan promo, tiketnya itu ya harus TP 600. Gitu, pintu masuknya itu di 600 poin. Lalu segera Anda jadi ED. Dalam 2 bulan ini segera Anda jadi ED. Lalu Anda bangun 10 jalur kokoh, di mana tiap jalur itu yang mulai dari 200 poin sampai 7.000 poin gitu. Itu harus ada setiap jalur, teman-teman. Jadi pastikan kalau Anda memenuhi hal ini, biasanya Anda bisa kebagian promo-promo yang ada di HNI. Jadi yang penting Anda tahu strateginya seperti apa dan Anda kerjain. Mungkin Anda saat ini sudah
udah 600 poin Anda udah pasti TP, alhamdulillah. Maka yang next step-nya Anda harus segera jadi ED. Segera jadi ED, Executive Director. Ingat tapi Executive Director yang memang beneran, yang sehat. Jadi memang beromset, bukan hanya ED karbitan. Kalau Anda mau cuman jadi ED karbitan sih nggak ada masalah. Toh bonus juga Anda yang merasakan. Cuman mentor-mentor Anda, saya pribadi ngeliat gitu ya kasihan gitu. Anda jadinya kan level apa pangkatnya jenderal, gajinya kopral. Anda harusnya angkanya dapatnya besar. Nah, maka Anda pastikan ED-nya itu ED sehat. Kalau bisa 2 bulan. Rata-rata sih biasanya 6 sampai 12 bulan untuk jadi eksekutif director. Lalu Anda yang berikutnya bangun 10 jalur kokohnya. Pastikan setiap jalur kokoh gitu. Sehat dia dan juga kokoh gitu. Ya paling cakep bisa setiap jalur 6.000 poin. Anda punya 10 jalur, tiap jalur 60.000 poin, ya Anda udah pasti sekitar 12 jutaan itu bonusnya. Kalau udah tambah bonus LED 3 juta udah 15 juta. Udah jadi LED Prime gitu. Sesederhana itu. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan. Nanti tahu-tahu teman-teman dapat promo gitu. Maka pastikan dipenuhi strateginya. Lalu yang terakhir adalah Halal Mart. Nah, di sini peluang membuka Halal Mart. Jadi kalau Anda membuka Halal Mart, Anda akhirnya menstok produk HNI di Halal Mart Anda. Halal Mart Anda bisa di rumah, bisa di kios, bisa di ruko, bisa di toko, atau bahkan di sepeda motor Anda, di mobil Anda, itu bisa. Nah, ketika Anda membuka Halal Mart, maka Anda akan mendapatkan gratis software transaksi HNI Sales Integrated System atau HSIS, dan tentunya Anda dapat bonus agen stok. Jadi pastikan kalau memang Anda ada dana, segera ke BC terdekat, ke agensi center terdekat, atau ke distribution center terdekat, Anda ini mengajukan diri menjadi Halal Mart. Gitu. Untuk stock center itu kalau Anda omset penjualannya 10.000 poin, itu Anda bisa dapat 11%. Anda kurang lebih dapat 1.100.000 gitu. Tapi kalau Anda jadi distribution center, omset penjualan Anda 10.000 poin kepada mitra-mitra HNI, maka Anda bisa dapat 13%. Jadi dapat 1,3 juta. Dulu ketika saya sama istri memulai bisnis HNI, saya target saya sama istri itu setiap bulan minimal 10.000 poin untuk agen stok. Waktu itu kami di awal membuka stock center dulu. Jadi dari 1.100.000 yang kami dapat, itu dulu 750.000-nya untuk bayar staff, dia bagian nginput gitu ya. Lalu sisanya itu untuk operasional stock center saya, operasional Halal Mart. Jadi kita atau Anda baiknya jangan nungguin toko, jangan nungguin warung, sayang. Tapi Anda harusnya adalah keliling, apa namanya menceritakan tentang Halal Mart Anda, ngasih tahu kalau mau belanja, nelponnya kemana, ordernya kemana, atau lokasinya ada di mana. Sehingga orang-orang akhirnya bisa tahu dan bisa belanja ke Halal Mart Anda. Ya kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Maka pastikan teman-teman untuk memahami hal paling dasar ini dan biasakan untuk ngobrol sama mitra-mitranya gitu ya. Udah tahu belum keuntungan dasar bisnis HNI? Udah tahu belum? Udah tahu belum gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau belum biasanya kita bisa masuk tuh. Kita bisa informasikan. Jadi ada beberapa hal mungkin nanti di next agenda kita akan belajar gimana caranya memulai pembicaraan dengan orang-orang yang kita belum kenal, membuka pembicaraan dengan orang-orang yang kita belum kenal, belum tahu dia siapa gitu ya. Nah, cara ngebuka pembicaranya apa? Kita harus ngomong seperti apa? Next agenda kita akan belajar hal tersebut sehingga lancar kita nantinya. Sehingga teman-teman insya Allah
bisa apa namanya ngobrol dengan banyak orang itu dengan nyaman, dengan enak, dengan ringan, dengan simple, sederhana gitu ya, tanpa perlu mikir nih orang bakal dengerin atau enggak gitu. Kurang lebih seperti sih Pak Khalid yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Coach Esa. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab Pak Profesor ya. Jadi tadi sampai ini masih sangat dasar sekali sekalian. Mungkin yang udah ide Pak ini materi dasar, iya memang materi dasar, tapi kadang-kadang perlu diingatkan. Karena beberapa kali ada yang nanya Pak, apa bedanya Pak TP 600 sama TP 200 gitu kan? Kenapa kok saya bonusnya turun Pak? Kok saya di SM bonusnya turun? Saya naik pangkat levelnya malah turun Pak. Ini gimana? Nah, ini ada pertanyaan Pak saya yang pertama itu dari Pak Ruswandi, indeks RKJ internasional rata-rata per bulan berapa Pak? Yang nanya. Apakah memang harus dikasih tahu atau tidak? Monggo silakan. Indeks RKJ internasional itu per bulan berapa kira-kira? Monggo aja. Silahkan. Oke. Untuk apa namanya? Indeks RKJ memang selama ini itu menjadi rahasia perusahaan gitu. Dan selama ini kita cukup ngelihat totalnya saja yang kita dapatkan yang ada di HNI. Jadi teman-teman tinggal buka AVO, tinggal lihat di total bonus langsung muncul seperti itu. Karena hal ini ya jadi apa ya, satu hal yang memang itu menjadi haknya manajemen untuk apa menutup, tapi hitungannya insya Allah aman, tidak ada yang diakal-akalin gitu. Jadi pastikan teman-teman pokoknya ngejar aja gitu, dikerjain aja, strateginya itu justru yang harus dikerjain, jangan hitungannya yang apa namanya yang dibikin jago banget gitu, tapi Anda jago ngitung kalau nggak dikerjain kan percuma. Maka yang perlu Anda lakukan adalah segera TP 600, udah belum? Terus tiap jalurnya udah 6.000 belum? Kalau ada yang belum, ya masuk tuh ke jalur tersebut, belusukan, tambahin, gedein omsetnya jalur tersebut biar gede, gitu. Nanti Anda kaget, tidak hanya royalti kemajuan jaringan aja yang besar, tapi bonus yang lain juga ikutan besar. Kurang lebih begitu sih Pak Khalid. Siap. Terima kasih Pak Esa. Jadi seperti itu misalnya ya. Jadi memang kalau ngitung bonus sih enaknya sudah ada bonusnya dihitung kok enak. Kalau nggak ada bonusnya ngitung apa gitu kan. Ngitung bonusnya tak ayah gitu kan. Ya, oke lanjut. Ini ada Bu ya, alhamdulillah ngerti dikit-dikit yang disampaikan Pak Faisal tentang bonus-bonus. Tapi nggak ngeh, pokoknya bonus 10 jalur. Ya, kalau ada sudah misalnya leader, harus tahu itu dikit. Untuk menjelaskan ke mitra ya. Tapi kalau Anda masih, Pak saya masih MB Pak, gimana Pak, masih mitra baru. Ya pokoknya ngertinya adalah bonus bagus lah gitu. Ada hitungannya. Pokoknya kalau kata Pak Amin, Pak Esa itu computerized. Gitu. Semua dihitung sama komputer gitu. Tapi pasti ada bonusnya insya Allah. Pak Sumarno, Assalamualaikum Ustaz Esa. Misal kita pakai 100 poin dari 600 yang kita punya untuk TP, yang 500 kita tawarkan ke non-member. Kalau yang kita tawarkan mau gabung jadi member, poin yang kita jual pertama itu buat kita atau buat mitra baru kita tersebut. Jadi PCA, closing, terus ini poinnya buat siapa Pak? Oke. Kalau saya tawarkan kepada orang-orang yang belum punya kartu diskon, di saat itu lalu terjadi apa ya, dia daftar kartu diskon gitu ya, maka saat itu yang saya berikan adalah diskon. Saya tidak berikan poin. Kenapa? Karena saat dia beli, saat itu transaksi, dia belum jadi apa, belum aktif kartu diskonnya kan seperti itu. Maka poin yang ada yang terjual dari situ buat siapa? Ya buat saya. Seperti itu. Maka teman-teman, saran saya jangan ngasih-ngasih poin dikasih ke apa ya, kadang suka gitu tuh, apa hitungan dia kalau dikasih ke mitra dapatnya bonusnya bisa lebih besar, padahal ya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena sekarang bonusnya dibagi
ke tiap mitra kita. Jadi mitra kita pada dapat bonus masing-masing. Padahal kan kalau dikumpulin sendiri sebenarnya gede. Seperti itu teman-teman. Dan juga teman-teman perlu ingat ada namanya pass up kalau di HNI. Jadi kalau ada mitra Anda yang dia tidak TP, tapi mitra-mitra di bawahnya dia belanja, maka bonus mitra-mitra yang di bawahnya itu masuknya ke Anda, namanya pass up. Jadi Anda jangan khawatir kalau ada mitra yang nggak TP. Sederhananya gini, kalau dia nggak TP, ya dia nggak dapat bonus, udah selesai. Selama Anda TP, Anda dapat bonus. Dan Anda harus ya pokoknya siap-siap gitu, nggak boleh kaget. Kalau tiba-tiba ketika ada mitranya yang nggak TP, lalu bonus Anda makin gede. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Karena ada proses pass up di HNI yang akhirnya membuat penambahan bonus dari mitra-mitra kita yang belanja. Gitu sih Pak Khalid. Ya, jadi sekalian bagusnya memang kalau kita bisnis itu pakai logika, jangan pakai perasaan. Sian Pak. Oke, lanjut. Ini ada Bu Prastuti Indah Handayani, baik sekalian, Pak Leader HNI sini, Pak Leader dan sebagainya. Ini banyak mitra baru, memang ini edukasinya diskusi untuk mitra baru. Jadi akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, memang ya masih pertanyaan-pertanyaan dasar. Tolong dijelaskan lagi keuntungan TP 600. Ini kayak gini Pak Esa, ini pada galau. Ini kan akhir bulan nih, tanggal 24 nih, saya TP 600 ya, apa? Ada yang begini, Pak, saya TP 200 saja lah, nanti saya buat bulan depan, gitu. Itu gimana Pak? Iya. Jadi saya yakin semua orang yang ngejalanin bisnis HNI pasti kepengen bonusnya besar, bonusnya nggak ada batas gitu loh, gede gitu pengennya, tetapi dia seringnya membatasi diri gitu. Kalau memang bisa 600 poin, ya TP 600. Kalau Anda mampu TP 2000 poin, TP 2000. Emang boleh Pak TP 2000 poin? Boleh. Nggak ada larangan. Yang dapat bonus besar juga Anda, gitu loh. Tapi kebanyakan kan bonus Anda tercipta omset 2000 poin, lalu Anda TP pribadinya cuma 600, nanti sisanya dibuat bulan depan aja. Itu namanya Anda nahan bonus gede, padahal itu hak Anda tuh. Anda tahan-tahan. Ternyata bulan depan omsetnya nggak kayak bulan lalu, yang akhirnya bonus Anda ngedrop. Jadi kalau memang saat ini bisa TP 600, maka segera TP 600. Lalu apa saja keuntungan yang bisa diperoleh? Pertama, kalau Anda masih mitra baru, Anda TP 600 satu invoice, maka Anda jadi manajer. Satu, Anda naik langsung jadi manajer. Kalau Anda mitra baru, Anda TP 600 bulan ini, Anda bisa dapat kaos kan Pak Khalid, dapat kaos tuh. Ya. Bagus tuh, khusus bulan Juni ini. Kalau Anda sudah senior manager, Anda bisa dapat kesempatan royalti kemajuan jaringan itu bisa 3 kali lipat dari yang sekarang. Asalkan memang jaringan Anda ada kemajuan, maksudnya apa? Ada omsetnya setiap bulan. Minimal 2000 poin setiap jalurnya. Jadi setiap jalur ada omset 2000, ada omset 2000, ada omset 2000, itu udah kehitung tuh masuk indeks. Dan Anda biasanya nanti keluar RKJ-nya gede. Jadi Anda harus ngelihat sekarang, itu paling maksimal omsetnya kalau Anda sudah ED adalah terhitung 6000 poin tiap jalur. Jadi kalau Anda ngelihat ada yang udah 5.800, nah Anda kontak-kontak tuh japri-japri biar ditambah, biar nambah, sehingga akhirnya jangan 5.800 tapi jadi 6.000, sehingga Anda kehitung 6 indeks. Gitu loh. Itu yang perlu Anda lihat, Anda cek. Kenapa Anda harus 600? Jadi kalau Anda nggak 600, ya ngedrop banget. Kayak hitungan tadi, dari cuma 840.000 ketika dia TP-nya 600, itu jadinya 2,5 juta. Kan jadi naik banget. Kurang lebih begitu Pak Khalid. Ya, jadi saya sebetulnya penjelasan ya. Kalau saya pribadi sederhana kok.
Ya kan kita ini Pak belanja produk HNI kan mau dipakai sendiri gitu kan. Tiap bulan masih belanja. Kalau untuk saat ini di era sekarang dengan itu beda banget dengan era kita. Pak saya mungkin masih ingat dulu ya. Produknya herbal semua zaman dulu awal-awal itu. Itu kalau mau TP 600 itu udah 4 potan. Dulu LED aja TP 1000 kan. Bayangin aja, TP 1000 produknya herbal semua. Sekarang TP 200 poin masih nawar. 200 poin belum masuk ya Pak ya. Jadi memang kalau sekarang Bu, BNI, terus minyak telon, minyak kayu putih dan sebagainya. Makanya saya ngerti mitra. Bu, emang nggak ini nggak nyaman di pakai sabun. Emang nggak nyuci pakai deterjen. Pakai sih Pak. Loh, kenapa nggak pakai HNI? Ya apa ya gitulah gitu. Jadi saya lihat masalah kayak gini sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk saat ini minta KTP itu ada sesuatu pasti atau masih minimal itu masih sesuatu karena kita pakai semua pakai sendiri. Bagaimana Pak Esa tadi kan keuntungan bulan ini lah kalau 600 poin itu dapat kaos. Ini aja kita baru jabel nih Pak. Memang ada Pak manajer TP 600 poin dapat kaos. Ada bulan ini. Oh saya mau TP lah 600 begitu. Ya ada juga yang kadang-kadang begini, saya belanjanya Pak nggak diinput stokis, tahu-tahu ngumpul ada di stokis itu 17.000 poin. Ya begitulah makanya Mas lihat Pak leader pertanyaan-pertanyaan begini pasti akan ada gitu karena namanya juga banyak mitra ya banyak mitra semakin banyak banget pertanyaannya. Oke lanjut Abdul kita Muiz. lanjut lagi. Abdul Muiz, apakah dapat BPG jika kalau dia ini namanya mentor ya bukan upline ya lebih kecil pangkatnya. Wah ini kayak kalau pangkatnya lebih kecil atau misalnya lebih rendah apakah tetap dapat BPG Pak Isa monggo. Oke. Jadi kalau bonus prestasi grup itu dia adalah selisih level, selisih kepangkatan antara mentor sama mitranya. Jadi karena dia hitungannya selisih, maka harusnya si mentor levelnya atau pangkatnya dia lebih gede dari mitranya. Jadi kalau pertanyaan di sini ternyata mentornya pangkatnya lebih kecil ketimbang mitranya, ya maka dia otomatis pasti nggak dapat BPG. Kenapa? Ya misalkan mentornya masih MB, masih manajer baru, mitra baru, sedangkan dia punya mitra sudah senior manager, yaitu 10% kurang 23% kan udah nggak bisa, udah minus. Maka dia udah pasti hilang tuh BPG-nya, bonus prestasi grup gitu. Nah, maka Anda juga jangan terburu-buru juga karena mungkin Anda pernah dengar leader itu create leader, maka kerjaan Anda buru-buru nyiptain eksekutif director baru, ED baru, ED baru, ED baru. Karena ketika Anda nyiptain ED baru, maka sebenarnya bisnis Anda tuh berputar 360 derajat, jadi nol lagi. Kenapa? Anda ED 35%, Anda nyiptain ED baru 35%, ya 35 kurang 35, BPG-nya 0. Seperti itu. Sedangkan ED-nya nggak ada omsetnya, dia cuma sekedar naik level doang. Nah itu udah pasti bonus Anda turun abis. Kenapa? Pak kemarin bonusnya masih bagus, Pak masih naik. Iya, karena dia belum ED gitu. Padahal omsetnya mungkin masih 4.000, 6.000 poin. Ketika dia berubah jadi ED, kok jadi habis Pak? Iya, karena semua hitungan bonusnya itu si ED yang nerima, si ED yang ngambil gitu. Makanya pastikan teman-teman memahami banget. Dan ini di HNI biasa banget ketika ada mitra yang nyalip mentornya, itu udah biasa banget. Pak Khalid juga kayaknya nyalip mentor kan? Pak Khalid juga nyalip mentor, jadi udah biasa banget lah kalau di HNI. Gitu kurang lebih Pak Khalid. Jadi memang begitu saya lihat, itulah adilnya di ANI. Siapa yang bekerja, siapa yang lebih bagus kerjanya, dia akan lebih dapat gitu kan. Jadi kalau mitra itu ngambil haknya sendiri ya jangan salahkan mitra. Ya, kok nanti rugi dia loh yang kerja mereka kok. Itu adilnya saya lihat. Jadi saya itu nyalip mentor karena mentornya nggak jalan gitu kan daripada ngantri di belakangnya berarti nggak salip dulu. Good, good, good. Jadi gitu ya saya. Pentingnya begini. Ini ada statement juga. Banyak mitra yang belum paham perihal bonus. Jadi banyak mitra yang belanja yang penting dapat harga diskon, padahal masih ada haknya, yang lain itu dapat bonus.
butuh penjelasan berulang kali. Ya memang begitu Mas Adian. Memang tidak semua mitra kita itu nge-bonus. Kayak kita dari member yang tempat lain gitu kan. Kalau ditanya Pak, kalau belanja dapat bonus ya. Kalau langsung mau belanja gitu kan. Itu butuh pendekatan terus ya. Pak, kalau ada katakan mitra beli produk yang diuntungkan atasnya mitra tersebut. Oh, kalau misalnya ada beli produk, apakah dirasa untung gitu? Apa diuntungkan gitu kan? Ini bahasa MLM. Pak Esa gimana Pak? Jawabannya gimana? Oke, banyak orang yang bilang kalau bisnis network marketing itu hanya nguntungin mentor gitu loh. Jadi sebenarnya tidak benar 100%. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh sederhana ya, bisnisan biasa nih, bisnisan biasa. Istri saya dulu senangnya nerapi, senang terapi. Terapi bekam sama istri saya dulu kalau 1 jam itu biayanya 100.000. Jadi kalau ada orang yang terapi bekam sama istri saya, mak bekam sama istri saya, maka 1 jam bayarnya 100.000. 100.000-nya buat istri saya semua, gitu. Nah, sampai suatu hari istri saya memutuskan untuk capek kalau saya doang yang bekam, saya mau buka lowongan. Akhirnya dia buka istri saya untuk 10 terapis. Jadi dia punya 10 orang terapis yang menterapi pasien-pasien. Setiap pasien yang nerapi sama terapisnya Bu Nur, sama stafnya Bu Nur, itu bayarnya 100.000 untuk 1 jam terapi. Nah, ternyata dari 100.000 itu pembagiannya 70-30. 70.000-nya buat si terapis, 30.000-nya buat Bu Nur. Sekarang pertanyaan saya, antara 70.000 sama 30.000 lebih gede yang mana? Kan lebih gede yang 70.000. Gitu. Iya, 70. Tapi kenapa Bu Nur dapatnya besar? Ya karena Bu Nur dapatnya memang 30.000, tapi dari 10 orang. Jadi dapatnya 300.000. Jadi Bu Nurnya megang 300.000, kalau ada 10 orang yang terapi, si terapisnya dapatnya 70.000 karena dia cuman bisa nerapinya sekali. Gitu loh. Nah, sama seperti Anda misalkan, Anda sekarang senior manager, punya 3 mitra manager. Anda senior manager, punya mitra 3 manager. Anda senior manager kan levelnya 23%. Mitra Anda 20%. Nah, Anda dapat bonusnya berapa? Ya Anda dapatnya 3%, selisihnya 23 kurang 20. Dapatnya 3%. Mitra Anda yang si manajer tadi ada 3 orang, itu masing-masing 20%. 20% sama 3% lebih gede yang mana? Ya lebih gede yang 20%. Gitu. Si mentornya cuma dapat 3%. Tapi kenapa kadang kok mentor bisa dapat gede banget Pak bonusnya? Ya karena dia nggak cuma 3 di bawahnya. Ada 10, ada 100, ada 50, tuh gitu. Sehingga dapatnya gede. Jadi teman-teman kalau udah tahu porsinya itu hanya dapatnya sedikit, maka volumenya digedein. Jadi dapatnya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu Pak Holid. Nah, memang sekalian kayak gini itu hal dasar, hal basic, tapi kadang-kadang kalau ditanyakan jadi satu pemikiran banyak mitra baru. Nah, maka Pak leader semua yang ada, Pak LED, para ED, gitu kan, kolek dan sebagainya, ya paham memang benar-benar bisnis itu seperti itu saya lihat. Jadi memang cerita, ya kalau nggak dapat, jadi bukan masalah enak nggak enak, memang itu kondisinya seperti itu. Termasuk pertanyaan ini Pak Esa. Jadi kalau saya ambil ini pertanyaan dari Pak Fevin Faisal Mojokerto, jadi ya beliau punya mitra nih. Mitra itu dia manajer, tapi belum stokis, belum halaman. Nah, mitranya belanja ke beliau, suruh ke halaman nggak mau. Sedangkan yang effort belanja itu Pak Fevin ini, terus gimana Pak? Belanja pakai nomor ID saya, atau belanja pakai nomor ID mitra saya? Nah, ini kan kadang begitu Pak Esa. Orang Ya. baru, manajer baru semangat, belum jadi stokis. Nah, itu solusinya gimana Pak Esa? Oke. Kalau seperti ini, satu hal kalau saya, maka pastikan mitra kita itu ngerti cara belanja lewat HNI chatbot atau ke hni.id. Jadi Halo HNI, Pak. Halo HNI.
Halo HNI sama hni.id. Pokoknya belanjanya di dua titik itu, belanja di dua titik itu. Sehingga apa? Kitanya terbebas tuh dari eh, mitra-mitra kita yang pengen mintanya macam-macam. Karena kalau teman-teman turutin nggak akan selesai gitu. Eh, Mintanya diantar, padahal harganya udah harga diskon. Sayanya juga nggak dapat untung apa-apa, Pak. Orang saya cuma bantuin doang gitu. Maka buat Pak Fevin ya, Fevin Faisal, maka salah satu halnya adalah Anda bisa tadi ajarin mereka untuk belanja di HNI Chatbot atau di Halo HNI atau di hni.id. Lalu juga Anda bisa tetap kasih ke dia dengan harga diskon boleh, berarti artinya nitip nitip pembelanjaan. Yang namanya orang nitip yaitu harus ada apa ya? Ikhlas, saling ikhlas. Anda ikhlas nggak dititipin belanjaan sama mitra? Kalau Anda nggak ikhlas dititipin sama mitra, ya nggak usah. Jangan, ya Anda tolak, gitu. Anda tolak. Tapi kalau Anda ikhlas dititipin, namanya orang nitip, gitu. Ya, atau Anda berlakukan ada ongkir, gitu Pak Fevin. Silahkan. Intinya kan kita di sini berbisnis. Jangan sampai kita akhirnya itu bergantung sama mitra. Maksudnya apa? Ya udah kalau Pak Fevin apa nggak mau nganterin belanjaan kami, ya kami nggak usah belanja lagi, gitu loh. Ya kalau ada yang kayak gitu, ya udah gitu. Kalau saya, kenapa? Ya saya mah nggak mau ribet, gitu. Nggak mau ribet. Lah kalau saya ke sana, saya habis duit, gitu loh. Kalau saya paling yang bisa saya lakukan apa? Ayo udah, Bapak Ibu belanjanya lewat nih Halo Halo HNI, lewat chatbot atau lewat hni.id. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kadang memang saya mungkin belum dapat informasi tentang Halo HNI atau HNID. Betul. Bisa jadi begitu. Nah, makanya saya lihat inilah kenapa tugas kita para mentor terus belajar mendampingi mitra-mitra kita di atas seperti ini, dan insya Allah nanti rekamannya akan di-share. Namun sayang tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Saya lihat kalau jawab nanti bisa 2 hari 2 malam itu nggak selesai-selesai karena pertanyaannya sangat-sangat kompleks sekali, apalagi dengan variasi orang yang hadir ini, ada yang baru, ada yang udah LED dan sebagainya. Nah, untuk itu jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada mentor Bapak Ibu masing-masing. Lihat di AVO, ada 3 LED di situ, Anda bisa pilih salah satu. Saya sarankan yang nomor 1, itu paling dekat. Itu nanya ke beliau terkait dengan ini. Atau kalau perlu, datang ke rumahnya, nggak perlu bawa ayam hitam, nggak perlu pakai gula teh, itu nggak perlu, datang aja sowan, terus silaturahim dan bertanya, insya Allah. Karena sudah jam 21.30 Pak Esa, Ini Pak silakan. Holid, sedikit Yes. ada pertanyaan ini dari Harmony Team, Ya, siap. sedikit. Ini dia Ya. bertanya gimana kalau yang belanja itu belum punya kartu, misalkan beli extra foodnya 80.000 plus sudah termasuk daftar. Nah, ini kalau yang kayak gini teman-teman hati-hati gitu loh. Hati-hati, jangan sampai teman-teman apa ya, terjadi 2 transaksi dalam satu akad. Hati-hati. Jadi dia bayar 80.000 itu apa? 80.000 itu untuk beli produk saja atau 80.000 itu untuk beli produk dan untuk daftar. Gitu tuh hati-hati. Gitu loh teman-teman. Makanya kalau di HNI dia kan dipisah. Kalau mau daftar ya 20.000, 30.000, 10.000. Kalau mau beli mau beli produknya langsung dengan harga diskon, ya maka daftar dulu baru beli kan gitu. Itu yang perlu teman-teman hati-hati dalam prakteknya. Jangan sampai terjadi 2 transaksi dalam satu akad. Terus juga poinnya nanti ke siapa? Ya poinnya ke Anda, bukan ke dia. Kenapa? Karena dia saat daftar kan, saat beli produk belum aktif nomor ID-nya. Tapi produknya sudah terjual, sudah terjadi transaksi. Gitu. Kurang lebih Pak Holid. Siap. Langsung ditutup dengan closing statement, Pak. Oke. Teman-teman pastikan
selalu belajar, selalu penasaran, karena dari penasaran itu insya Allah akan membuat kita terus untuk apa ya, kepengen selalu ada di sekitaran HNI. Dan satu hal yang sangat saya rasakan ketika sudah ada di HNI adalah kita mendapatkan satu lingkungan yang luar biasa, yang positif banget, yang berbeda banget dari lingkungan apa ya, teman-teman saya yang lain gitu, yang biasanya. Jadi apa, di sini luar biasa banget teman-teman, kekeluargaannya, keislamannya dan lain-lain gitu ya. Itu saling menguatkan, positif banget, saling ngedukung, saling bantu, nggak ada apa ya, hitung-hitungan gitu. Jadi ya, maka teman-teman pastikan siap belajar, siap apa, mencoba. Ketika teman-teman mencoba lalu belum berhasil atau orang bilang gagal, sebenarnya sih belum berhasil, bukan gagal. Belum berhasil, maka ya udah. Kalau saya biasanya kalau belum berhasil saya catat. Kenapa belum berhasilnya apa? Apa yang sudah saya lakukan tadi, apa yang saya sudah katakan, saya sudah omongin, apa nanti saya catat, saya evaluasi. Lakukan terus sehingga apa? Ketika kita sudah lebih banyak tidak berhasilnya, maka kita akan sangat menikmati, sangat senang, sangat happy ketika berhasil. Gitu. Saya ingat banget dulu Pak Khalid Nawawi ini jam setengah 12 malam ke rumah saya. Gitu. Naik motor. Hujan-hujan kena banjir di perumahan saya. Sampai ke rumah saya cuman bilang, Pesa, Alhamdulillah tadi closing. Cuman gitu doang. Terus pulang dia. Sayanya yang bingung. Ngapain nih orang datang ke sini cuman mau bilang closing. Karena selama ini Pak Khalid itu setiap nawarin itu belum berhasil. Belum berhasil, belum ada yang mau beli, belum berhasil, belum ada yang mau beli. Jadi begitu ada yang berhasil, ada yang mau beli, ada yang mau daftar, itu senangnya luar biasa. Beliau rumah di Citerep, rumah saya di Bekasi. Coba bayangin teman-teman, setengah 12 malam ke rumah saya cuma ngasih tahu, Pak Esa saya berhasil closing. Luar biasa, senang banget dia. Setelah itu dia pulang, saya langsung pulang Pak, gitu. Itu luar biasa. Maka dinikmati setiap prosesnya, persiapkan diri Anda sebab ketika nanti ada peluang, lalu Anda siap mengambil peluang tersebut, maka Anda menjadi orang beruntung. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di event-event ngobras berikutnya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Bapak Faisal Medlar yang luar biasa sekalian. Dia adalah mentor saya. Jadi sebenarnya lah mentor saya ada Burhati Abbas. Jadi beliau adalah suami dari Burhati Abbas. Tetap saja sekalian, karena yang ngajarkan beliau. Jadi sudah satu paket itu, insya Allah. Banyak sekali saya memang insight yang luar biasa pada hari ini, termasuk buat saya sendiri, bagaimana Dr. Pepi merubah kita, memberikan insight positif bahwa kita tidak hanya positive thinking saja, tapi juga positive belief. Pasti semua orang pasti bisa sukses. Saya ingat banget dengan usaha kata Ustaz Bagus Nawa, Pak, semua agen HNI pasti jadi LED, kecuali bagi mereka yang mau. Sama seperti istilahnya, semua orang Islam pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Ya. Maka kalian pastikan semua semua semangat, semua mau, dan yakin kalian kita di sini ada karena pilihan Allah SWT, bukan karena pilihan kita sendiri. Sampai ketemu lagi di event ngobrol berikutnya kalian. Sukses untuk Anda semua. Pidato pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan baca soal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.